dikaitkan dengan variabel Y kita. Ya. Jadi dari fenomena atau berita tentang teller tadi, pekerjaannya seperti apa, misalnya kita mau ngambil kecerdasan emosi, misalnya gitu ya, variabel Y-nya. Bagaimana seorang teller itu harus bisa membagi antara nasabah dan juga terkait dengan pekerjaannya. Dari teller itu sendiri, dia juga harus pintar menghitung, dalam arti juga dia harus teliti, dia juga harus mengkomunikasikan kepada pimpinannya, ya. Kemudian kalau ketemu sama nasabah ketemu baru kalimatnya, ketemu nasabah yang cerewet banget gitu ya, yang nggak sabaran, kadang kan ada orang yang setor uang tuh, "Mbak saya buru-buru nih, bla bla bla," gitu ya misalnya dan lain sebagainya. Nah itu kan bagaimana sikapnya dia. Hal ini terkait dengan yang namanya kecerdasan emosi gitu ya. Kecerdasan emosi adalah bla 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 bla. Jadi ada teori dari kecerdasan emosinya. Ya, itu ceritanya adalah variabel G kita. Itu yang dibuat dari X dan misalnya kecerdasan emosi pada teller. Bang. Tadi yang kita bahas dulu adalah tellernya gitu ya, dari si fenomena itu sendiri. Udah jelas bagaimana pekerjaan dan lain sebagainya dikaitkan pada variabel Y-nya adalah si kecerdasan emosi masuk di sini. Di sini ada yang namanya teori. Teori itu terdiri dari pengertian. Dari 2 atau 3 tokoh misalnya gitu ya. Nanti di sana juga ada yang namanya mau kalian masukkan ciri atau dimensi atau aspek misalnya atau faktor yang mempengaruhi. Nah, dari kesemuanya ini nanti mungkin yang dimasukkan hanya 1, ada 2 gitu ya, boleh. Mungkin kalau ciri-ciri, mungkin salah satu ciri dari kecerdasan emosi adalah apa gitu ya, itu boleh dimasukkan, boleh. Nah, gimana caranya bisa dapat pengertian, ciri, dimensi, dan lain sebagainya? Berarti kalian harus memenuhi ini untuk di bab 2 kalian. Nah, di bab 2 ini isinya ada yang namanya 1 adalah pengertian gitu ya. 2 itu biasanya ada dimensi atau aspek ya. 3 itu ada ciri-ciri misalnya ya. Kemudian ciri akan jadi ciri. Yang keempat, ada yang namanya faktor yang mempengaruhi. Nah, ini dan di bab 1 ini saling keterkaitan nantinya. Boleh yang ada di bab 2 ini kalian pakai untuk ditaruh di latar belakang. Nah, ditaruh di latar belakang, mungkin kalimatnya kalian bisa memparafrase. Kalau di bab 2 kita menjelaskan dari si pengertian itu sendiri harus benar-benar secara detail gitu ya. Tapi kalau di dalam latar belakang mungkin tidak harus secara detail tapi diparafrase lah. Secara garis besar misalnya tokoh yang namanya Goldman ngomongin kecerdasan emosi itu apa sih? Itu adalah bagian untuk di latar belakang. Makanya perlu untuk mengisi bab 2 dulu. Tadi yang saya bilang bahwa ini kebutuhannya ada di sini. Kemudian kalau kita lari lagi dulu ke bab 2, ini saya loncat-loncat ya teman-teman ya. Kita lari ke bab 2. Pengertian itu tokohnya berapa sih Bu? Itu seringkali ditanyain sama mahasiswa gitu. Berapa sih minimal yang harus ada di dalam pengertian itu sendiri? Biasanya saya meminta kepada mahasiswa itu adalah minimal 5 gitu ya. 5 tokoh. Datangnya dari mana Bu? Datangnya bisa dari manapun gitu ya. Kalian harus cari dari buku, dari jurnal gitu ya. Nah, itu yang mesti ada. Jurnalnya, jurnal yang seperti apa? Jurnalnya ini bisa datang dari jurnal tokoh yang menuliskan. Kalau jurnal itu harus misalnya tadi tokoh utamanya adalah Goldman. Jurnal dari yang menulis adalah si Goldman. Jadi ada beberapa teori psikologi yang memang dia tidak ditaruh di dalam buku gitu ya. Misalnya kalau teori kepribadian, kita bisa menggunakan bukunya Face and Face. Gitu ya. Nah, bukunya ini bukan buku populer ya, tapi benar-benar buku teori. Buku teori psikologi yang misalnya kalau buku psikologi sosial gitu ya, dari Santrok, kemudian psikologi perkembangan juga mungkin bisa dari Papalia, bisa dari Santrok, kemudian
tadi kepribadian misalnya ya, bukunya pakai face and face atau bukunya yang lain gitu. Nah, itu adalah buku yang dinamakan buku teori psikologi gitu ya, bukan buku populer yang misalnya kebanyakan tuh dari contohnya quarter life crisis misalnya. Apa sih quarter life crisis tuh, kan ada bukunya judulnya seperti itu. Nah, itu yang mesti teman-teman cek dan recheck lagi. Bu, misalnya kalau saya dapatnya emang sih dari jurnal gitu ya, tapi yang nulis misalnya adalah Maria gitu ya. Nah, si Maria ini kamu lihat di citasinya, dia mengambil tokoh Goldman dari mana? Nah, itu fungsinya di daftar pustaka tuh ada. Makanya jangan sampai kalian tidak menuliskan di daftar pustaka tersebut. Jadi itu yang memudahkan kita untuk mencari. Nanti saya kasih contoh, mungkin ada jurnalnya. Itu adalah terkait dari variabel Y. Bagaimana kita kembali lagi ke latar belakang? Bagaimana dengan variabel X-nya, taruh di mana? Nah, di sini nih, kalian cari keterkaitannya dari variabel Y ke variabel X. Contohnya apa gitu ya? Misalnya terkadang ditulis di dalam dimensi gitu ya. Contoh kecerdasan emosi dengan apa misalnya ya? Di sini kepercayaan diri misalnya. Ini saya ngide aja ya, nggak tahu benar ada jurnalnya apa enggak. Jadi ini kurang lebih pakai ide saya aja. Bagaimana gitu ya? Misalnya di dimensi dari kecerdasan emosi ada yang namanya aspek percaya pada diri sendiri gitu ya. Nah, salah satu aspek kecerdasan emosi adalah percaya pada diri sendiri. Percaya pada diri sendiri adalah bla 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 gitu ya, dari penjelasannya itu tadi. Nah, kemudian kita memberikan sebuah kalimat lagi atau mungkin ada jurnal pendukung yang nanti bisa teman-teman tambahkan. Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Chris Natalia di tahun 2021 yang menyatakan bahwa seorang teller harus memiliki kepercayaan diri ketika dia menghadapi nasabahnya. Gitu ya. Nah, itu bisa kita kaitkan gitu ya. Bisa kalimatnya seperti itu atau mungkin kalian bisa meng-create-nya lagi gitu ya kalimatnya. Seorang teller bank harus memiliki yang namanya kecerdasan emosi. Selain memiliki kecerdasan emosi, dia harus bisa percaya untuk menjelaskan terkait produk-produk bank yang dia sampaikan kepada nasabahnya. Nah, hal ini dikatakan atau hal ini senada dengan penjelasan dari kepercayaan diri. Kepercayaan diri adalah bla 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 menurut siapa. Masuk di sini adalah variabel X. Jelasin tuh. Kalau di sini mungkin cukup teori atau pengertiannya saja dari si variabel X kita. Apa nih variabel X kita? Ya kepercayaan diri, kalian jelaskan. Atau mungkin teman-teman bisa tambahkan dengan kepercayaan diri menurut Lautzer adalah gini, gitu, dan lain sebagainya. Nah, ini datangnya dari mana? Balik lagi ke sini. Ada datangnya dari si variabel X. Makanya tugas kalian adalah mencari dulu teori, sebenarnya tugas utama gitu ya. Mencari teori dari masing-masing tokoh yang memang mau, masing-masing variabel yang mau kita pakai. Gitu. Nah, itu yang menjadi salah satu pertimbangan untuk kita bisa memulai untuk menulis si bab 1 itu sendiri. Karena memang nggak mungkin kita bisa menyelesaikan si latar belakang tanpa kita juga menyelesaikan si bab 2-nya ini untuk mengisi di bab 1-nya. Bagaimana dengan jurnal pendukung, Bu? Jurnal pendukung dia posisinya ada di sini. Jurnal penelitian sebelumnya. Kalian bisa masukkan 1 atau 2. Cukup itu saja. Nah, kemudian di akhir baru dijelaskan apa pentingnya penelitian ini. Kaitannya dari variabel Y ke variabel X, dan itu mesti ada gitu ya. Apa sih pentingnya kecerdasan emosi gitu ya bagi seorang teller dikaitkan dengan kepercayaan dirinya? Nah, ini muncul. Baru nanti diakhiri dengan yang namanya pertanyaan penelitian. Dari pertanyaan penelitian nanti akan menjawab apa? Menjawab tujuan penelitian itu sendiri. Gitu ya.
Jadi di poin ke-7 dari pertanyaan penelitian itu terkait dengan tujuan penelitian. Nanti teman-teman bisa melihatnya di contoh-contoh skripsi yang mungkin ada di deskripsi saya gitu ya. Secara gampangnya gitu ya, atau secara umumnya, nomor 1 sampai nomor 7 ini adalah bagian dari segitiga terbalik. Gitu ya. Kurang lurus segitiganya. Oke, ini dia. Kenapa dibilang segitiga terbalik? Ya karena ketika kita ngomongin fenomena, fenomena itu adalah sesuatu yang besar. Gitu ya. Dari sesuatu yang besar ini dikerucutkan terkait dengan variabel Y itu sendiri. Kemudian kita kerucutkan dari Y ke X itu bagaimana? Variabel X itu apa? Jurnal penelitian sebelumnya 1 atau 2. Pentingnya penelitian itu apa? Itu masuk ke dalam ranah yang lebih kecil. Sehingga dikatakan sebagai bentuk dari segitiga terbalik. Sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Atau sudah mulai pusing? Nggak usah pakai begitu. Langsung aja, kan saya ketutupan. Baik, nih. oh gitu. Oke, silakan, siapa? Saya mau bertanya yang poin nomor 6, Bu. Apa pentingnya penelitian? Itu dimasukin teori juga nggak, Bu? Saat kita... Enggak usah. Enggak. Jadi ini saya jawab langsung ya, sorry ya, nanti Baik, kalau langsung potong. Jadi kalau ditanya apakah pakai teori atau enggak. Di sini itu sudah bukan main teori lagi, tapi di sini mainnya logika. Logika berpikir kalian terkait variabel Y dan variabel X yang memang akan kita pakai. Apa sih pentingnya bagi si Taylor ini sendiri? Gitu. Iya, baik. Jawab nggak? Kejawab. Jadi kalau udah kita turun ke pentingnya penelitian, pertanyaan penelitian itu sudah tidak menggunakan yang namanya teori. Cukup sampai di jurnal penelitian sebelumnya saja gitu ya. Dalam arti bukan teori ya, tapi kita yang menggunakan sitasi. Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadlia di tahun 2000 gitu ya. Terdapat hubungan antara kepercayaan diri dan kecerdasan emosi pada karyawan PTX. Apa hasilnya? Terdapat hubungan positif misalnya. Semakin tinggi kepercayaan diri, maka semakin rendah kecerdasan emosi. Misalnya gitu ya. Positif ya. Semakin tinggi kepercayaan diri, maka semakin tinggi pula kecerdasan emosi. Nah, itu adalah terkait dari penelitian sebelumnya. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang kedua yang dilakukan oleh Mulia di tahun 2020 bahwa terdapat pengaruh sebesar 30% dari kepercayaan diri terhadap kecerdasan emosi pada karyawan food and beverage di Jakarta Selatan. Nah, itu adalah jurnal penelitian sebelumnya. Ketika di sini berarti pada seorang teller bank harus memiliki yang namanya kecerdasan emosi karena terkait dengan pekerjaannya, bla 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 bla, dan akhirnya dia membutuhkan kepercayaan diri untuk dapat menyelesaikan setiap pekerjaan atau setiap teller ketika bertemu para nasabah. Maka peneliti tertarik untuk mengetahui apakah terdapat kontribusi antara kepercayaan diri dan terhadap kecerdasan emosi pada teller bank swasta di Jakarta, misalnya begitu. Nah, itu adalah keterkaitannya. Mungkin kalau sekarang teman-teman masih ngambang atau masih ngawang gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di deskripsi sebenarnya sudah ada ya di deskripsi grup. Kalau teman-teman lihat ini udah kebuka kan ya WhatsApp saya? Kok nggak muncul? Ada nggak di kalian deskripsinya? Enggak. Oh, nggak ada? Serius? Tidak ada, Ibu. Oke, baik. Berarti saya pindah dulu di sini. Berarti ada kelupaan dari saya. Bukan yang di sini. Ini. Oke, bentar. Mendingan saya buka dari yang satunya. 3. Berarti di grup yang satunya yang saya, sorry. Ya. Nanti teman-teman bisa lihat di deskripsinya ya, bahwa di sana ada contoh gitu ya, panduan penulisan. Seperti ini yang saya buka. Bentar. Baik, Bu. Ini nanti muncul seperti ini nih isinya. Nanti teman-teman bisa cek ya. Nah, di sini ada panduan penulisan. Di sini teman-teman bisa lihat gitu ya. Ada satu panduan, kita buka. Penulisan kuantitatif.
Nah, ini kurang lebih sama isinya. Nih, latar belakang, tujuan, manfaat gitu ya. Manfaat terdiri dari manfaat praktis, teoritis. Kemudian di sini yang pertama variabel Y, tadi yang saya bilang. Yang kedua adalah variabel X. Ini kurang satu nih, Pak Wahyu menuliskannya. C-nya harusnya adalah subjeknya, D-nya adalah dinamika, dan E itu adalah hipotesis. Kita lihat dulu. Bentar. Kok dia ada yang kurang ya? Berarti bukan yang ini. Yang ini aja. Contohnya mana ya? Di sini ada contoh-contoh bagaimana menuliskan versinya APA gitu ya, dan lain sebagainya. Nanti teman-teman lihat. Bab 2. Oh, ini enggak ada ya? Bentar. Harusnya ada. Ini bab 1. Ini tadi yang seperti saya bilang. Ini kayaknya kualitatif deh. Ah ya benar, ini kualitatif. Bentar. Kualitatif. Harusnya ada. Kok hilang? Studi deskriptif. Oh, di atas. Saya udah lama nggak ngeliat format ini. Bentar ya. Bahasan hasil eksperimen. Lah, bener kok eksperimen. Kok nggak ada? Sebentar. Lah nih ya, wanita dewasa awal. Terus yang di sini adalah Instagram. Jadi ada dua yang kita jelaskan. Wanita dewasa awal itu apa aja, gitu ya? Di sini isinya ada pengertiannya, kemudian di sini ada ciri-cirinya, gitu ya, dan lain sebagainya. Bagaimana dengan Instagram? Ya berarti Instagram kalian cari pengertiannya Instagram, gitu ya. Kemudian jenis-jenis, bukan jenis ya, tapi fitur-fitur mungkin. Fitur-fitur di Instagram ada apa aja. Bu, Instagram ini kan nggak ada bukunya. Mungkin kalau wanita dewasa awal, kita bisa pakai yang namanya bukunya Santrok gitu ya, bukunya Papalia atau bukunya Psikologi Perkembangan deh, misalnya seperti itu. Nah, memang gitu ya, Instagram ini teman-teman bisa cari dari mana? Cari menggunakan websitenya. Pasti di websitenya Instagram itu ada pengertiannya. Atau bahkan kita menggunakan website dari Kementerian Komunikasi dan Informasi misalnya. Boleh nggak? Boleh. Asalkan tidak menggunakan Wikipedia. Atau mungkin dari blog orang lain. Gitu ya. Blogspot lah, blog apalah, itu nggak boleh. Tapi kalau dia dari website kementerian, website dari Instagramnya misalnya gitu ya, dan lain sebagainya. Nah itu bisa kita pakai, bisa. Tergantung dari subjeknya kalian itu siapa. Ya, jadi kalau judulnya seperti ini ya mau tidak mau adalah begini bunyinya. Kita coba lihat di bagian tadi yang jadi pertanyaan adalah pentingnya penelitian gitu ya. Nanti teman-teman bisa lihat model alur penulisannya. Kurang lebih memang nggak ada skripsi yang sempurna gitu ya. Tapi setidaknya teman-teman punya gambaran bagaimana menuliskan alur dari fenomena ke variabel Y, bagaimana keterkaitannya dari Y ke X, kemudian variabel X, jurnal penelitian sebelumnya, dan lain sebagainya. Oke, ini dia. Nah, ini kan hasil penelitian sebelumnya. Nah, maka di sini nih pentingnya. Hal ini penelitian terdahulu adalah bla bla bla, tetapi kurang adanya spesifik dari jenis kelamin dan lain sebagainya, maka peneliti ingin mengetahui atau ingin apa sih pembedanya dari penelitian sebelumnya. Nah, ini adalah bagian dari pentingnya penelitian. Ada yang bentuknya seperti ini gitu ya, kemudian pertanyaan penelitian muncullah di paragraf yang lain.
Berdasarkan penjelasan di atas atau uraian di atas, maka rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan gitu ya. Apakah ada atau terdapat hubungan, ya bisa lah. Tapi ini nggak konsisten nih, judulnya kontribusi, tapi pertanyaannya adalah hubungan gitu ya. Nah itu nanti jangan sampai teman-teman salah gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang mungkin teman-teman bisa lihat kekonsistenannya. Judul sama pertanyaan penelitian itu harus sama. Begitu juga dengan tujuan penelitian itu juga harus sama. Gitu. Ketika judulnya adalah kontribusi, maka di sini juga ngomongin soal kontribusi. Gitu. Nah itu yang terkadang pembimbing itu tidak perlu menginformasikan, yang gini nih kok begini ya, begitu ya gitu. Jadi sebagai penulis, teman-teman itu harus benar-benar mengecek semuanya. Karena ini adalah tanggung jawabnya kalian. Pembimbing hanya melihat isinya saja, kontennya saja ketika ada yang salah atau bahkan terkait dengan penjabaran kalian kurang tepat. Nah, itu adalah bagian dari si pembimbing itu sendiri. Tapi pembimbing itu tidak melihat secara detail yang benar-benar dari segi penulisan dan lain sebagainya, karena itu adalah bagian dari tanggung jawabnya si peneliti itu sendiri. Ya, ini contoh yang pertama. Kita lihat lagi contoh yang ini PI kualitatif, sorry. Yang ini coba. Kita lihat lagi. Oh, ini ada ininya. Bentar. Oke, kita lihat. Bagaimana dengan pembimbing yang lainnya. Ini ada nih pembimbing yang dia tidak melihat apa pentingnya penelitian ini. Jadi nggak semua pembimbing terkadang melihat itu gitu ya. Tapi nanti akan kelihatan pada siapa? Akan kelihatan pada si pengujinya gitu ya. Makanya perlu ada poin ini yang saya bilang, apa pentingnya penelitian ini tuh harus ada. Nah, kalau saya sebagai penguji, maka saya akan tanya, apa pentingnya penelitian ini? Sehingga harusnya ditambahkan di bagian sini, sebelum adanya pertanyaan penelitian. Pertanyaannya, melalui penelitian ini penulis tertarik untuk mengetahui atau untuk meneliti apakah terdapat atau bagaimana hubungan antara X dan Y pada siapa. Ini nanti teman-teman bisa lihat. Atau uji pengaruh, kita lihat. Siapa pembimbingnya? Saya sendiri. Belum tentu punya saya benar ya. Kita lihat. Itu pentingnya penelitian. Nah, berdasarkan pemaparan di atas gitu ya, dapat diketahui bahwa pengaruh culture shock siswa kerap mengalami hambatan, membuat siswa itu sendiri mengalami perubahan dan membuat individu melakukan perilaku penyesuaian diri. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dari segi tujuan, dari segi apa, dan lain sebagainya. Maka fenomena dari penelitian di atas, peneliti merumuskan apakah terdapat pengaruh culture shock terhadap penyesuaian diri akibat perubahan sistem pembelajaran pada era pandemi di era pandemi pada siswa SMA. Jadi kurang lebih seperti itu. Pentingnya penelitian ini memang mesti dimunculkan sebelum ada yang namanya pertanyaan penelitian. Bentuknya bisa bermacam-macam gitu ya. Ada yang mungkin dia satu paragraf, ada yang dia satu kalimat gitu ya. Kalau satu kalimat saya rasa belum memunculkan apa sih pentingnya penelitian ini. Baru kepada tujuan penelitian itu apa sih? Jadi saya berharap bahwa alurnya ini teman-teman bisa lihat gitu ya dari berbagai macam contoh di sini. Mungkin nanti saya bisa upload lagi berbagai contoh di sini yang bisa menjadi pegangan teman-teman. Bukan berarti ini contoh di sini adalah contoh yang bagus gitu ya, enggak semua gitu. Tapi setidaknya saya pengen menunjukkan bahwa beberapa ini alurnya itu sudah baik gitu ya. Alurnya yang memang harus kita tonjolkan di sana. Bagaimana keterkaitan teman-teman menulis ini semua. Gitu. Mungkin di situ untuk penjelasan ini semua gitu ya. Nanti teman-teman bisa melihat satu persatu lagi terkait dari apa yang bisa kita kerjakan lagi gitu ya. Dan si subjek ini jangan lupa kalau contoh deh ini judul ya. Judulnya teman-teman kita lihat sebentar. Kita baca lagi. Misalnya nih ya, pada diver profesional berarti subjeknya adalah penjelasan dari diver gitu ya. Diver itu apa sih?
ada nggak ciri-cirinya? Atau mungkin kemudian ada pembagiannya nggak antara diver profesional dan diver non profesional? Diver profesional itu penjelasannya apa? Diver non profesional itu apa? Bagaimana dikatakan seseorang itu menjadi seorang diver, ada tingkatannya nggak gitu ya? Atau mungkin tingkatan-tingkatan seorang diver itu. Kemudian yang kedua adalah contoh. Nah ini cukup mahasiswa saja gitu ya. Tahun pertamanya nggak usah. Jadi pengertian mahasiswa, ciri-cirinya, kemudian apapun dari mahasiswa. Remaja, kemudian ini karyawan retail busana muslim, ini lebih kepada karyawannya saja ya. Karyawan itu apa, ciri-cirinya dan lain sebagainya. Lalu ini remaja awal, ya berarti ya hanya pengertian di remaja awalnya saja. Gitu. Sampai di sini dulu, ada yang mau ditanyain nggak? Atau ada yang belum jelas? Teman-teman mengerjakan sampai dengan bab 2 itu poin C saja dulu ya. Dinamika penelitian itu nanti saja kita kerjakan ya. Karena kalau latar belakangnya belum benar, pasti dinamikanya juga nggak akan benar. Bukannya saya nggak ini ya, tapi memang latar belakang ini adalah kunci utama ketika kita menyelesaikan yang namanya penulisan itu sendiri. Karena poin pentingnya ada di sini. Kalau teman-teman ada yang kuantinya deskriptif yang variabelnya cuma 1, itu ada contohnya juga di sini ya. Kalau kuanti deskriptif bedanya dia adalah dia variabelnya cuma 1 ya. Variabelnya cuma 1, jadi ya fokusnya apa pada variabel apa gitu ya. Berarti tidak ada variabel X, tapi dia langsung kepada poin C ini jadi B gitu ya. Namanya oh ini yang kurang pas. Kuanti deskriptif. Twitter. Nah, ini dia. Untuk kuanti deskriptif dia ada poin ini karena subjeknya tadi yang seperti saya bilang gitu ya. Subjeknya banyak, jadi dia ada penjelasannya banyak. Nah, ini adalah terkait dengan penelitian terkait atau penelitian sebelumnya. Nah, bagaimana cara melihatnya untuk yang kuanti deskriptif? Kuanti deskriptif itu kan variabelnya cuma 1. Jadi teman-teman bisa melihat jurnal yang X dan Y gitu ya. Tapi pastikan bahwa jurnal untuk kuanti deskriptif adalah posisi Y-nya sama dengan variabel kalian. Jadi kalau misalnya variabelnya adalah contoh gitu ya, perilaku cybersex, ya berarti untuk penelitiannya ya carinya yang si Y-nya adalah perilaku cybersex. Perilaku cyber, mungkin judulnya adalah gambaran perilaku cybersex pada dewasa awal gitu ya, pada pria dewasa awal misalnya. Nah, berarti kalian harus mencari jurnal penelitian yang X-nya apa gitu, tapi Y-nya adalah cybersex gitu. Pada siapapun juga nggak masalah. Nah, itu adalah untuk dimasukkan di sini. Kalau bisa jurnalnya lebih dari 3 atau 4, karena kan kita mencarinya posisi Y-nya tuh sama. Nah, nanti yang dibahas adalah untuk di sini, bagaimana hasil pada Y-nya di jurnal tersebut. Itu yang harus benar-benar dijelaskan panjang kali lebar. Terkait dengan penelitian sebelumnya yang di latar belakang nih, di poin nomor 5 ini, teman-teman mungkin bisa cukup menuliskan ada hubungan atau ada pengaruh berapa persen gitu ya. Ada pengaruh 30% antara X dan Y gitu ya, berapa besar persentasenya, atau ada hubungan positif X dan Y misalnya, boleh gitu. Itu cukup di situ. Karena nanti untuk penjelasan yang lebih detail masuk ke dalam dinamika penelitian ini. Atau penelitian-penelitian terkait. Nah, mungkin sampai di sini dulu deh, teman-teman. Daripada nanti pusing. Nanti ada beberapa saya naikin lagi untuk contoh-contoh skripsi yang buat saya agak lumayan deh. Jadi teman-teman bisa lihat. Sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyain nggak? Teman-teman, saya kasih kesempatan untuk menyelesaikan 2 minggu ya. Jadi saya punya target. Teman-teman harus bisa selesai di 2 minggu. Di dalam 2 minggu itu sendiri sudah selesai latar belakang terutama gitu ya. Mungkin kalau tujuan sama manfaat, oke lah masih bisa belakangan. Tapi setidaknya adalah manfaat.
mungkin kerangka-kerangkanya teman-teman sudah bisa tulis, ya monggo silahkan. Dan untuk apa namanya, apalagi saya lupa. Untuk bab 2-nya diusahakan sudah mulai bisa teman-teman tulis gitu ya, teman-teman buat skemanya lah, setidaknya kasarannya lah, ibaratnya seperti itu. Nah ini mungkin saya bisa kasih contoh dulu deh dari si contoh skripsi tadi untuk nyari fenomena. Nah ini kan judulnya tadi pada anak SMA di masa pandemik gitu ya, masa pandemi saat itu. Nah ini teman-teman bisa nyari jumlah data tadi yang saya bilang nih, ada data pokok pendidikan tinggi, ada 4 siswa di Papua yang ceritanya bagaimana, nanti teman-teman bisa lihat ini dari koran gitu ya. Kemudian ada undang-undang boleh dimasukkan silahkan gitu ya, perbedaan antara SMA dan SMK. Jadi sekolah menengah itu terbagi menjadi 2, ada SMA dan SMK. Karena penelitian kita adalah pada anak SMA, kenapa yang dipilih pada anak SMA? Mungkin karena anak SMA jumlahnya lebih banyak ketimbang anak SMK gitu ya. Anak SMA ini sendiri adalah begini, begitu, dan lain sebagainya. Jadi boleh dijelaskan dulu gitu ya, apa perbedaan, apa itu pendidikan. Kalau kita ngomongin tadi pekerjaan sebagai teller bank, berarti kalian jelasin secara general dulu. Di dalam bank itu terbagi menjadi berapa gitu ya divisi. Nah salah satunya adalah yang ketika harus bertemu dengan nasabah adalah mereka yang ada di garda terdepan. Garda terdepan ini adalah yang paling penting untuk menerima nasabah, menerima keluhan dan lain sebagainya. Itu ada cerita-ceritanya dulu. Nah itu yang kalian cari dari itu semua. Ya, nanti kemudian baru dikaitkan dengan variabel Y. Pembelajaran online mungkin 1-2 halaman baru masuk di variabel Y. Penyesuaian sekolah itu seperti apa sih gitu ya. Ketika masanya di pandemi ceritanya seperti apa, ini ada tokoh-tokoh gitu ya, dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa melihat itu semua. Sampai di sini ada yang bingung? Boleh silakan. Mm-mm. 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 Kamu cari dulu karyawan secara umum itu kan terbagi 2, ada yang memang jadi nih kan karyawan retail busana muslim ini yang mau kamu ambil adalah apakah mereka yang ada di garda terdepan untuk jualan atau mereka yang memang kerja di belakang meja. Nah, berarti kamu cari berita tentang bagaimana karyawan-karyawan yang mereka ada di garda terdepan. Mereka melakukan penjualan, mereka melakukan sifatnya persuasi untuk orang mau beli gitu kan. Kayaknya bagus yang ini deh Kak untuk Kakak, warnanya lebih cerah gitu kan? Maksudnya kurang lebih? Nah, kamu cari fenomena-fenomena terkait itu. Bagaimana mereka yang jualan. Jualan itu kan nggak harus yang pakaian. Mungkin bisa jualan yang mereka dianggap hampir mirip sebagai sales lah ibaratnya seperti itu kan. Yang mirip-mirip kamu ambil gitu loh. Nah, iya gitu. Jadi gimana? Mm, mm, mm. Iya, atau mungkin kamu bisa tarik bagaimana sih penjualan busana muslim di Indonesia gitu ya. Sekarang meningkat nggak dari tahun ke tahun? Dulu mungkin di tahun 2020 cuman ada 3 brand. Sekarang makin banyak brand-brand yang mungkin tidak besar tapi ada brand lokal. Bagaimana dengan metode mereka penjualannya? Siapa yang ngejual produk itu? Dari kebanyakan karyawan yang seperti apa modelnya? Apakah penjualannya secara online atau secara offline? Nah, ketika kita ngomongin karyawan retail busana muslim, fokusnya kamu pada penjualan apa? Apakah memang penjualannya online atau penjualannya offline? Ketika penjualannya online, gimana metodenya mereka?
ketika offline bagaimana? Terus kemudian penjualan online dan offline lebih banyak mana nih pembelinya? Oh ternyata lebih banyak yang membelinya offline karena mereka lebih mudah untuk mencoba gitu ya, atau bahkan si karyawannya ini lebih baik dalam hal menawarkan produknya atau menginformasikan terkait dengan bahannya dan lain sebagainya. Itu yang tidak didapatkan ketika mereka belanja online. Nah disinilah peran karyawan itu penting, bahwa mereka ini sebagai apa-apa-apa ketika dalam hal penjualan busana muslim. Gitu loh nariknya. Kebayang? Jadi gitu, ketika teman-teman merasa kesulitan gitu ya dari si subjeknya, mungkin kita bisa tarik dari berbagai macam karyawan retail busana muslim. Kalau kalian cari di Google itu agak susah gitu ya, tapi mungkin kita tarik satu-satu. Busana muslim di Indonesia seperti apa sih? Siapa saja yang menjual gitu ya, yang tadinya mungkin karyawannya cuma 2, tapi sekarang karyawannya bisa 10, apa yang menyebabkan mereka menambah karyawan dan lain sebagainya. Sehingga karyawan tersebut yang tadinya pengen nggak mau kerja di situ, tapi karena ada sisi dari si pemimpinnya yang baik hati gitu ya, untuk apa? Loyalitas, supaya mereka tetap bertahan. Mungkin mereka nggak digaji besar, tapi mereka diberikan kesempatan untuk memilih satu produk yang baru gitu ya misalnya. Atau bahkan mereka dikasih kesempatan kalau produk yang udah sisa-sisaan boleh mereka ambil atau mereka beli dengan harga yang lebih murah misalnya dan lain sebagainya. Nah itu yang meningkatkan terkait dengan si loyalitas. Loyalitas itu nggak hanya dari segi gaji, tapi bagaimana si pemimpinnya. Ini logika saya ya, tapi nanti coba dibaca dulu aja. Pemimpinnya kah, atau bahkan lingkup kerjanya gitu ya dan lain sebagainya, itu yang membuat karyawan akhirnya loyal di sana, dan salah satunya dipengaruhi oleh si kepuasan kerja itu sendiri. Gitu. Itu ya, jadi nariknya memang harus pelan-pelan dulu. Kayak misalnya nih Muhammad Fadlan nih, ngomongin SBMPTN, jelasin dulu bagaimana dengan SBMPTN, bagaimana susahnya SBMPTN, sehingga banyak para siswa itu. Kita coba cari sesuai dengan judul nih. Nih ya, misalnya ya contoh 1. Kita pakai yang paling atas. Cari aja skill. Nah, ada banyak ya. Kok ini tahunnya tua, Bu? Ya buka-buka aja dulu. Seperti apa isinya? Ini dibuka. Ini buku ya. Ini sepertinya ada. Ini saya tutup dulu. Misalnya ini. Ada doinya nggak? Kita coba buka dulu. Ctrl C, kita pakai Skyhub. Buka. Biasanya di bawah ada beberapa jurnal yang mereka memberikan alat ukurnya. Kalau beruntung, kita bisa dapat alat ukurnya. Oh, ternyata kita tidak beruntung ini. Oke, ini. National Inventory. Oke, kita back. Sama nggak beda kan? Sepertinya sama, kita tidak beruntung. Nah, cari lagi, atau mungkin di sini kita bisa kejar inventory-nya. Nah, itulah tugasnya untuk nyari kalian selanjutnya ya. Cari alat ukurnya, kalau ada doi-nya beruntung bisa dibuka, biasanya APA nggak mau ngasih. Atau mungkin teman-teman pernah melihat, pernah menemukan, bisa saja teman-teman pakai. Nah, ini beruntung. Apakah benar? Oh, bukan, belum. Inter, adapt, stress. Oh. Oh iya benar, ini alat ukurnya.
Tapi dia pakai teorinya siapa ya? Pakai Mayer 2002. Wow, 141 awalnya. Wah, mantap nih. Ini bagusnya sudah ada di atas adalah ini sudah dibagi-bagi per dimensinya kayaknya. Mana tadi? Nah, nih. Can express ideas. Nah, ini nanti masuk ke dalam dimensi intra. Yang dimensi inter ada 2, like helping people. Adaptnya ini apa penjelasannya? Adaptability, ada stress. Ini adalah masing-masingnya. Nah, ini ada yang R dan yang enggak R gitu ya. R ini adalah reverse, berarti dia adalah unfavo. Ketika dia yang tidak ada R-nya atau biasanya ditulisnya kalau reverse ada yang R, ada yang pakai bintang. Kalau yang tidak ada R-nya atau tidak ada bintangnya, berarti dia yang favorable. Jadi PR kalian nambah 1, tambah cari alat ukur gitu ya. Itu adalah tugas untuk 2 ya. Kalau yang tadi baru X, nanti Y-nya apa nih? Nah, cari lagi nih. Misalnya nih Y-nya adalah adversity quotient. Cari lagi aja. Adversity quotient skill. Develop ini aja. Cari lagi. Oh, PDF-nya langsung. Beruntung. Mungkin dia ada yang tidak berbahasa Inggris, tapi mungkin dia berbahasa Rusia gitu ya. Tapi kan sekarang teknologi udah cukup canggih. Bagaimana kita bisa mengambil dari Google Translate gitu ya. Mungkin teman-teman kalau ngasih ke saya juga kan yang udah ditaruh dari Google Translate tiba-tiba brek begitu aja. Ada yang seperti itu. Nah, nih dia ada example itemnya. Control, ada ini, ownership, ada reach, ada endurance. Mungkin kalau misalnya, Bu, kok ini nggak lengkap alat ukurnya? Boleh nggak kita, ini final, oh ini shortnya lebih pendek. Itemnya cuma 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ini semua favorable berarti. Ini bisa dipakai nih. Wah, lumayan nih. Dapat 1 lagi. Gitu aja. Bu, kalau saya maunya pakai bahasa Indonesia, ya coba cari di sini. Adverse quotient skala. Ada nggak pakai skalanya in Indonesia? Kadang ada, kadang nggak ada. Ini cuma jurnal-jurnal. Atau kita balik. Skala adversity quotient. Kadang ada, kadang enggak ya kalau yang Indonesia. Jadi ya itulah kesulitannya kalau mau nyarinya yang versi bahasa Indonesia. Nggak cari deh. Kalau ada. Gitu ya. Pasti bisa ya? Bisa, Bu. Oke, jelas teman-teman? Tugasnya banyak nih. 2 minggu selesai ya. Halo, masih kah? Insya Allah, Ibu. Oke, siap kalau gitu. Bisa ya? Berharap teman-teman bisa mengerjakan semuanya.